Halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita membahas komik horor. Horor kah? Misteri kah? Thriller Horor atau sih. misteri? Thriller Thriller sih. ya. Thriller ini. Thriller. Oke. Ini kayaknya terlalu silau ya. Udah terlanjur. Yaudah, nanti untuk yang tag habis ini. Oke, nah, kenapa kita bahas headshot ini? Nah, Karena mau terbit ulang oke. book paper. Oh, oke. Nanti jadi book paper. Nah, Oke. Kayak harusnya sih ini udah oke ya, produknya udah Ada oke. berwarnanya juga. Coba lihat. Jadi ini tuh karena Art paper. karena kayaknya saya tidak akan beli. Kenapa? Karena ini udah bagus. Iya. Apa ya? Tidak ada alasan buat beli sih kalau aku ya. Tapi kalau yang belum beli tuh akan sangat disarankan sih. Kenapanya nanti kita bahas. Ini ada mas-mas mbak-mbaknya. Itu anak kecil. Sebenarnya anak kecil. Ini halaman warnanya, nice sekali. Nice sekali. Tapi disclaimer dulu teman-teman, untuk yang bahkan mungkin membaca Junji itu tuh agak-agak gimana gitu, ini tuh lebih disturbing sih sebenarnya menurutku Iya, ya. Unsur kapas ya. kesadisannya. Iya. Kalau Junji itu kan nggak mesti sadis, tapi kadang-kadang ada yang jijik gitu. Komiknya ini tuh masa-masa Sumi Kakizaki tuh udah ada banyak yang terbit di sini. Ini bukan yang pertama, Yang pertama kali terbit di sini itu Rainbow. tapi bukan karya pertamanya dia, Rainbow itu, bukan ya? Aku gak ngecek Nanti sih. mungkin dicek lagi. Habis itu Kalau ada yang tahu juga komen aja. habis itu terbit Pandemic. Seingatku Pandemic dulu judulnya. Pandemik tuh di masa pandemi enggak? Enggak, udah lama banget. Itu aku punya juga. Nanti mungkin kita bahas juga. Habis itu si Hideout ini. Si Hideout ini aku beli simply karena komikusnya sih, karena aku Rainbow suka banget, Mas. Secara kualitas gambar sama. Sama bagusnya. Oke. Habis itu apa namanya terbit Green Blood dulu kalau nggak salah. Terus yang satunya bis apa gitu loh. Nah itu memang nggak begitu bagus sih yang dua itu. Tapi yang Rainbow, Pandemic sama Hideout itu top. Oke. Dan ini kan balutannya kan horror, misteri, thriller ya. Dan semuanya one shot. Nggak, Rainbow itu berapa volume tuh? Oh banyak ya? Banyak. Oke. Ada sih di sini. Next kita. Nanti kita bahas kapan-kapan. Tapi Mas Bagas harus baca dulu, banyak soalnya. Ya. Nah. Kalau yang lainnya sis? Hah? One shot enggak? Enggak juga. Yang one shot dua, cuman Pandemic sama Hideout. Oke. Nah, langsung kita bahas Hideout. Gimana Mas Bagas, Hideout? Oke, tadinya aku pikir ini berisi cerita yang nggak jelas. Ternyata iya. Ternyata benar nggak jelas gitu. Tapi strukturnya bagus. Struktur berceritanya bagus. Bahasaku untuk hal-hal kayak gini, kayak dulu kita bahas Gyo-nya Ito Junji. Junji Ito atau Junji? Iya. Lu kebalik-balik. Tapi aku bilang kan filmis. Artinya kalau dibikin film itu menarik sekali. Nah, sama dengan Hideout ini, baik itu dibikin film pendek atau film feature film yang durasinya 1,5 jam gitu. Menurutku sih menarik sekali karena ada flashback yang membuat cerita Hideout ini punya muatan tutur cerita gitu. Kalau cerita di era ini kan terbagi dua teman-teman, flashback sama masa sekarangnya di Hideout. Nah kalau cuma masa sekarangnya aja yang kita dapat adalah kayak khasnya film-filmnya Joko Anwar yang gore, yang langsung to the point, yang langsung gini-gini. Tapi dengan adanya flashback itu kita dapat kita tuh nggak bisa membenarkan apa yang terjadi, tapi kita jadi punya empati bahwa Nah, yang terjadi itu apa sih sebenarnya? Nah, yang terjadi adalah bagaimana ini, sorry kalau spoiler ya, tapi karena memang one shot gitu teman-teman. Jadi yang terjadi adalah bagaimana cerita tentang sepasang suami istri, cowoknya karakter utama penulis novel yang kata istrinya tuh penulis novel kelas 3. Gitu. Mereka punya masalah keuangan, menjadikan masalah keuangan itu jadi masalah rumah tangga, sehingga ada satu kasus besar yang terjadi yang si suami ini disalahkan oleh istrinya dan keluarga istrinya, sehingga suaminya ini terus-menerus berada dalam tekanan dan akhirnya punya ide nyeleneh untuk mengakhiri semua ini gitu. Nah, dibawalah si istri ini berlibur ke sebuah tempat di mana ternyata tempatnya itu tuh ada muatan masa lalu di mana prajurit-prajurit Jepang dulu tuh banyak terbantai di sana, mati di sana segala macam. Jadi ini tuh tanah berdarah lah ibaratnya, sehingga kalau kemudian nanti ketemu satu
mayat lagi atau tulang belulang pasti nggak akan dipermasalahkan, nggak akan diungkit, nggak akan dicari. Memang cerita soal soal apa kriminal ya, arahnya kan Arahnya kriminal. arahnya kriminal. Tapi apa namanya yang paling menarik itu kan sebenarnya kalau aku ya guys, kalau aku itu sih penggambaran thrillingnya. Penggambaran thrillingnya tuh bagus sekali. Karena sekali lagi didukung dengan gambarnya yang bagus. Nah, gambarnya bedanya gila. gini, kalau Junji itu creepy. Ya. Kalau ini tuh apa ya? Thrill. Iya, ya thrilling ya, kayak ya nonton film-film yang gore gitulah. Gitulah. Enggak sih kalau gore aku, Mas. Iya sih. Ya gore, enggak, maksudnya kayak adegan ada makhluk, kita bilang makhluk aja ya meskipun wujudnya orang gitu, tapi makhluk di dalam gua itu yang bawa parang gitu, golok gitu. Itu kan kayak di film-film kan kita tuh penonton tuh akan ngerasa bahwa itu di belakangmu, awas gitu tuh. Jadi kayak gitu tuh yang menurutku thrillingnya di sana. Dan apa yang ditemui di dalam goa itu juga nggak dijelaskan. Itu tuh kenapa. Dan itu tidak penting memang. Tidak penting karena nanti akan berulang. Karena si tokoh utama akan menjadi mereka. Ini kan ini gitu. Apa namanya? Ini tuh kan memang cara tuturnya kan cara tutur film ya. Banget. Enggak kayak komik dan menurutku one shot yang baik itu seperti ini. Betul. Enak banget one shot kayak gini tuh. Gitu. Nah, jadi kita kemudian akan bertanya-tanya tentang ini kok bisa gini, ini mereka dari mana, ini kenapa. Tapi pada saat kita di 3 atau 5 halaman terakhir Hideout, gini toh. Kita akan ternyata akan berulang lagi. Maksudnya seperti itu, gitu. Jadi nggak perlu tahu sebenarnya, nggak perlu. Jadi itu apa ya? Itu hal yang sangat menarik kalau kita ngomongin film, kalau kita ngomongin komik thriller misteri ya. Thriller bukan misteri ya. Kalau misteri itu jawaban tuh harus selalu ada. Betul. Kan? Tapi kalau thriller horor kita tuh kejadian aja. Tuh kejadian kita, dan Mas Bagas tuh kan seringnya nggak suka sama kejadian ya. Tapi karena aku menitik beratannya karena flashbacknya sih. Iya, karena ada walaupun tidak disampaikan secara tidak dijelaskan dengan gamblang banget. Betul. Tapi itu memang ada ceritanya, ada backgroundnya dan lain sebagainya. Yang menjadikan kenapa kejadian yang terjadi di Hideout ini make sense, beralasan dan alasannya kuat sekali. Dan buat teman-teman yang sudah berumah tangga, menikah gitu, ini flashbacknya kemungkinan sih bisa relate ya. Gitu. Jadi kita bisa, kalau di flashbacknya kita tuh dibuat apa ya, empati sama si suami dan agak nggak suka sama istri. Awalnya begitu. Tapi begitu kejadiannya terjadi di pulau ini, dibalik. Itu memang rumus membuat cerita yang bagus itu kan hatinya dipantik dulu nih. Rasa kita dipantik dulu, baru kemudian dijori sama adegan-adegannya. Ini termasuk seinen by the way sih. Harusnya termasuk seinen sih ini dia tuh harusnya termasuk seinen. Iya itu dia sih ya, Hideout tuh nggak karena one shot, jadi kita nggak banyak yang bisa kulik-kulik lagi sih. Buat fans thriller terutama gitu silahkan dicari, apalagi nanti kalau kalian belum punya yang ini dan si cetak ulangnya terbit ulang ya. Pertanyaannya cetak ulang sih harusnya. Bahasanya cetak ulang. Harusnya harga cetak ulang kalau nggak salah 70 atau 75.000 ya. Oke. Itu harga yang oke buat book paper. Karena pasti nanti lebih tebal dari ini. Iya. Dan nggak tahu gimmick apa yang dimasukin ya? Nggak ada kayaknya. Kayaknya ya, tapi aku nggak ngerti karena kayak kemungkinan aku nggak akan beli soalnya kemungkinan. Nah, kalau mau ada yang ngirimin terserah ya. Karena makanya kita bikin kontennya lebih dulu karena one shot itu dia menurutku kita ngomongin isinya aja. Dan ini sangat rekomen sih nanti buat teman-teman yang belum punya, karena setauku harganya digoreng sih sama reseller tuh. Komik-komiknya dia itu yang one shot harganya mahal-mahal. Pandemik itu nyentuh 120.000 satu buku. Nah karena terbit ulang tuh harapannya ini loh, nanti ini kalian akan dapat value lebih. Tapi mengingat kamu bilang tadi book paper gitu, aku rasa gambarnya akan tereskalasi ya. Banget. Gitu. Dan ini tuh gila, ini ada halaman warnanya. Ini aja udah ada art paper berapa halaman nih? 1, 2, dan ini tuh estetik banget. Iya, tulisan tangan ya. Dan dia kan novelis ya, jadi masuk akal. Oh, memang novelis? Enggak, maksudku ininya. Si ini karakternya. Story-nya, jadi gila lah, bagus banget.
Oke sih. Oke, itu aja sih soal hideout ya. Ya, itu dia. Silahkan diburu nanti kalau udah silakan. keluar. Nanti kalau aku nemu link-link PO-nya yang ada di medsos, aku taruh di deskripsi. Oke, itu dia teman-teman. Makasih untuk yang udah nonton. Thank Bye. you.